Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, mata kuliah Teori Pelayanan Publik kelas 4C. Di sini kami akan membahas tentang kualitas pelayanan publik. Anggota kelompok kami terdiri dari Liza, Hasbi, Aksal, Fariz, Hazmi, Mutiara, dan Nabila Ainaya. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja materi yang pertama, yaitu definisi kualitas pelayanan publik. Pelayanan pada dasarnya dapat didefinisikan sebagai aktivitas seseorang, sekelompok, atau organisasi baik langsung maupun tidak langsung untuk memenuhi kebutuhan. Sedangkan menurut dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mendefinisikan bahwa pelayanan publik merupakan kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Kualitas pelayanan merupakan komponen penting yang harus diperhatikan dalam pelayanan publik. Istilah kualitas pelayanan publik tentunya tidak dapat dipisahkan dari persepsi tentang kualitas pelayanan. Menurut Sampara, mengemukakan bahwa kualitas pelayanan adalah pelayanan yang diberikan kepada konsumen sesuai dengan standar pelayanan yang telah dibakukan dalam memberikan layanan sebagai pembakuan pelayanan yang baik. Adapun menurut Ibrahim dalam Hardiansah, kualitas pelayanan publik merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan, di mana penilaian kualitasnya ditentukan pada saat terjadi pemberian pelayanan publik. Adapun menurut Goetz dan Davis menyatakan bahwa kualitas pelayanan adalah sesuatu yang berhubungan dengan terpenuhinya harapan atau kebutuhan pelanggan, di mana pelayanan dikatakan berkualitas apabila dapat menyediakan produk dan jasa atau pelayanan sesuai dengan kebutuhan dan harapan pelanggan. Nah, berdasarkan penjelasan yang telah tadi disebutkan, dapat menyimpulkan bahwa kualitas pelayanan publik adalah bentuk totalitas pelayanan yang dilakukan oleh aparatur negara secara maksimal apabila dapat menyediakan produk atau jasa berdasarkan kesesuaian dalam rangka memenuhi kebutuhan dan harapan. Terdapat 5 dimensi kualitas pelayanan menurut Parasuraman dalam Lupioadi tahun 2001, yaitu yang pertama, ada tangible atau bukti fisik, yaitu kemampuan dalam menunjukkan eksistensinya kepada pihak eksternal. Nah, yang dimaksudkan di sini bahwa penampilan dan kemampuan sarana dan prasarana fisik serta keadaan lingkungan sekitarnya merupakan salah satu bukti nyata dari pelayanan yang diberikan. Yang kedua, ada reliability atau kehandalan, yaitu kemampuan dalam memberikan pelayanan sesuai yang dijanjikan secara akurat dan terpercaya. Yang ketiga, responsiveness atau tanggapan adalah suatu kemampuan untuk membantu ataupun memberikan pelayanan yang cepat dan tepat sasaran kepada masyarakat dengan menyampaikan suatu informasi yang jelas. Yang keempat, ada assurance atau jaminan dan kepastian, yaitu pengetahuan maupun kesopan santunan serta kemampuan para pegawai untuk menumbuhkan rasa percaya terhadap pelanggan. Nah, ini terdiri dari beberapa komponen, di antaranya yaitu komunikasi, kredibilitas, keamanan, kompetensi, dan etika sopan santun. Yang terakhir, yang kelima, ada empati,
yaitu empati di sini memberikan perhatian yang tulus dan bersifat individual atau pribadi yang diberikan oleh aparatur pelayanan kepada pelanggan atau masyarakat dengan berupaya memahami segala keinginan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Penggunaan SERQUAL sebagai alat ukur kualitas pelayanan. Penggunaan SERQUAL sebagai alat ukur kualitas pelayanan di antara berbagai metode pengukuran kualitas pelayanan. SERQUAL merupakan metode yang paling banyak digunakan karena frekuensi penggunaan yang tinggi. SERQUAL dipandang memenuhi syarat validitas secara statistik. Pada bentuk awalnya, SERQUAL terdiri atas 10 komponen kualitas pelayanan. Dalam perkembangannya, kemudian 10 komponen tersebut dimanfaatkan menjadi 5 komponen sebagai berikut. Reliability menunjukkan kepada kemampuan untuk memberikan pelayanan yang dijanjikan secara akurat dan handal. Kedua, assurance merupakan tenaga kerja yang sopan, berpengetahuan luas, yang memberikan rasa percaya serta yakin. Ketiga, tangibility menggambarkan fasilitas fisik, perlengkapan, dan tampilan dari personalia serta kehadiran para pengguna. Keempat, empati mencangkup kepedulian serta perhatian individual kepada para pengguna. Kelima, responsif, yaitu kesediaan untuk membantu partisipan dan memberikan perhatian yang tepat serta lengkap. SERQUAL mengukur 5 gap kesenjangan, yaitu gap 1 antara harapan pelanggan dan persepsi manajemen tentang harapan tersebut. Gap kedua antara persepsi manajemen tentang harapan pelanggan dan spesifikasi dari kualitas pelayanan. Gap ketiga antara spesifikasi kualitas pelayanan dan pemberian pelayanan. Gap keempat antara pemberian pelayanan dan komunikasi eksternal. Gap kelima antara persepsi dan harapan pelanggan terkait dengan titik tekan dan perhatian kepada pelanggan. Seringkali gap yang diperlukan adalah gap kelima, yaitu gap antara persepsi dan harapan pelanggan. Dengan diterapkannya SERQUAL, terdapat beberapa manfaat yang diperoleh, yaitu 1. Mendapatkan pemahaman tentang kualitas pelayanan saat ini. Kedua, mendapatkan pemahaman menyeluruh tentang bobot kepentingan tiap-tiap dimensi berdasarkan sudut pandang pelanggan. Ketiga, dapat melakukan perbandingan terhadap beberapa kelompok pelanggan yang terdapat pada suatu organisasi. Keempat, dapat melakukan perbandingan kualitas pelayanan yang diberikan oleh berbagai bagian yang ada di dalam suatu organisasi. Kelima, dapat digunakan untuk memahami pelanggan internal secara Pelayanan publik di Indonesia berlandaskan konsep welfare state. Jadi welfare state ini adalah gagasan yang telah lama lahir dirintis oleh Prusia dan Saxony di bawah pemerintahan Otto von Bismarck sejak tahun 1840-an. Nah, disebutkan dalam Encyclopedia Americana, welfare state adalah a form of government in which the state assumes responsibility for minimum standards of living for every person. Jadi bentuk pemerintahan di mana negara dianggap bertanggung jawab untuk menjamin standar hidup minimum setiap warga negaranya. Di Indonesia, walaupun konsep negara kesejahteraan welfare state telah dirancang sejak 18 Agustus 1945, seiring dengan penetapan UUD 1945 sebagai dasar konstitusi penyelenggaraan pemerintah RI, penerapan konsep negara kesejahteraan welfare state tersebut baru dilaksanakan pada tahun 2005 melalui instruksi Presiden nomor 12 tahun 2005 tentang pelaksanaan bantuan langsung tunai kepada rumah tangga miskin, di mana
Dalam instruksi presiden tersebut, pemerintah memberikan bantuan sejumlah uang kepada keluarga miskin yang terkena imbas pengurangan subsidi bahan bakar minyak, terutama minyak tanah. Selanjutnya, pelayanan gratis di bidang pendidikan di Indonesia baru terwujud setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengamanatkan bahwa setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Sedangkan pelayanan gratis di bidang kesehatan di Indonesia baru dilaksanakan pada tahun 2008 melalui Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Jamkesmas, yaitu sebuah program pelayanan kesehatan untuk warga Indonesia yang memberikan perlindungan sosial di bidang kesehatan untuk menjamin masyarakat miskin dan tidak mampu agar bisa mendapatkan pelayanan kesehatan secara gratis yang iurannya dibayar oleh pemerintahan agar kebutuhan dasar kesehatannya yang layak Gambaran pelayanan publik di Indonesia. Pantologis pelayanan publik yang terjadi di Indonesia terlihat kecenderungan yang sangat dalam bahwa penyediaan pelayanan notabene pemerintah menjaga jarak sosial yang terlalu jauh dengan kelompok sasaran, yaitu customer atau masyarakat. Dalam hal ini, customer berada di garis ketidakberdayaan. Akibatnya, penggunaan produk pelayanan menganggap bahwa produk pelayanan birokrasi tersebut bukan lagi haknya yang dengan mudah dapat diperoleh, namun harus didapatkan secara susah payah. Permasalahan pelayanan yang tampak nyata di Indonesia saat ini. Yang pertama, rendahnya kualitas pelayanan publik. Sistem dan prosedur pelayanan yang berbelit-belit dan sumber daya manusia yang lamban dalam memberikan pelayanan mahal, tertutup, dan diskriminatif, serta berbudaya bukan melayani melainkan dilayani juga merupakan aspek layanan publik yang banyak disoroti. Yang kedua, tingginya penyalahgunaan kewenangan. Faktanya KKN semakin meningkat dan menjadi permasalahan di seluruh lini pemerintahan dari pusat hingga daerah. Yang ketiga, birokrasi yang panjang dan tumpang tindih. Penyelenggaraan pelayanan publik menjadi panjang dan melalui proses yang berbelit-belit sehingga besar kemungkinan timbul ekonomi biaya tinggi. Terjadinya penyalahgunaan wewenang, korupsi, kolusi, dan nepotisme, pelakukan diskriminatif, dan lain-lain. Yang keempat, rendahnya pengawasan eksternal dari masyarakat, ketidakjelasan standar dan prosedur pelayanan, serta prosedur penyampaian keluhan pengguna jasa pelayanan publik. Yang kelima, belum berjalannya desentralisasi kewenangan. Penerapan desentralisasi kewenangan dan otonomi daerah juga merupakan prasyarat dalam rangka mewujudkan demokrasi dan pemerintahan yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat. Contoh daerah yang menerapkan pelayanan publik yang berkualitas, yaitu salah satunya ialah daerah Provinsi DKI Jakarta, yang dimana melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta menghadirkan inovasi tiada henti dengan multi-channel public service delivery dalam urusan pemerintah, bidang penanaman modal, dan penyelenggaraan pelayanan perizinan atau non-perizinan. DPM PTSP Provinsi DKI Jakarta memiliki berbagai inovasi. Salah satunya PTSP Goes to Mall, yaitu sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha melalui pendekatan layanan dan kemudahan kepada masyarakat dengan hadir di pusat-pusat kegiatan masyarakat, salah satunya di pusat perbelanjaan atau mall. PTSP Goes to Mall merupakan inovasi yang lahir dengan penggabungan konsep sinergitas dan komunikasi masyarakat guna mewujudkan keterlibatan seluruh pihak dalam mewujudkan pelayanan publik yang prima di Jakarta. PTSP Goes to Mall Pejaten Village hadir dengan tujuan memberikan pendampingan dan informasi yang menyeluruh terkait usaha mikro dan kecil di wilayah Jakarta. Diharapkan masyarakat dapat tergerak untuk menciptakan lapangan pekerjaan, dimulai dengan mendirikan usaha mikro atau kecil. Sekian presentasi dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.